Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak rahmat dan anugerahnya untuk kita semua, termasuk kita bisa sholat berjamaah di masjid tercinta ini. Salawat salam semoga untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan bersolawat kita beribadah pada Allah sekaligus mensyukuri janji beliau untuk memberi syafaat untuk seluruh umatnya termasuk kita semua. Jemaah-jemaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan salah satu bagian dari hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufal ladzi huwa muriduhu alaik wal a'malu anta muhtiha ilaik. Yang artinya, idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, bila Allah membuka untukmu satu sisi dari proses ma'rifat, fala tubali maha in qalla amaluk, maka kamu tidak perlu mempedulikan ketika mendapatkan capaian ma'rifat itu meskipun amalmu sedikit. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Karena sesungguhnya Allah tidak membukakan proses ma'rifat untukmu kecuali karena Allah menginginkan untuk memberikan ma'rifat kepada kamu. Alam ta'lam anna ta'arrufal ladzi wa muriduhu alaik. Apakah kamu tidak tahu bahwa ma'rifat yang Anda dapat adalah Allah yang memberikannya untukmu, sementara amal-amalmu adalah apa yang akan kau berikan untuk Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah mungkin kita akan membandingkan apa yang kita berikan kepadanya berupa amal-amal kita dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam bentuk capaian makrifat itu? Contoh diberikan atau dibukanya proses ma'rifat oleh Allah kepada hambanya adalah umpama seorang hamba, bisa siapapun dari kita, menyadari dalam hati nuraninya yang paling dalam bahwa Allah itu hadir bersama dia dan selalu melihat dan mengawasi dia. Dalam kondisi kesadaran semacam itu, dia ada dalam tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Bahkan dia ada dalam tingkat ihsan, karena dia ada kesadaran keimanannya yang membuat dia selalu sadar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkat ihsan. Karena itu andai kata ketika dalam kondisi semacam itu selanjutnya melihat amalnya yang bisa dilakukan ternyata sedikit, termasuk karena ada halangan-halangan langit, umpama karena sakit atau karena faktor-faktor lain yang membuat dia tidak bisa menjalankan amalan sunnah yang biasanya menjadi wiridnya, beberapa bacaan Quran, sholawat, atau zikiran-zikiran yang lain atau amal lain yang selanjutnya
karena halangan tersebut tidak bisa dia lakukan. Ibnu Athaillah memberikan penghiburan kepada kita. Ketika suasana batin kita dalam tingkatan ma'rifat yang semacam itu yang diberikan oleh Allah dan sebagai anugerah Allah, jangan terlalu bersedih hati ketika di sisi lain melihat amal kita berkurang karena faktor tertentu. Contoh secara kasuistis, umpama ada seseorang tertimpa sakit. Karena dia sakit, maka beberapa sholat sunnah, tahajud, witir tidak bisa dia lakukan karena semalaman dia sulit untuk tidur, sehingga tertidur menjelang subuh dan akhirnya dia bangun sudah waktu subuh. Bagi yang terbiasa dengan wirid berupa sholat qiyamul lail, dia akan merasa rugi, ada kesempatan yang hilang. Tetapi ketika sedemikian itu, bila hati nuraninya ada dalam tingkatan ma'rifat bahwa takdir Allah sedang berjalan bagi dia, sakit itu adalah wujud dari kudrah dan iradah Allah SWT yang ada pada dia, maka dia ketika sadar dalam kondisi semacam itu, dalam tingkatan ma'rifat atau ihsan semacam itu, tidak perlu bersedih hati karena beberapa ibadah yang tidak bisa dilaksanakan. Apalagi kalau kita menyadari bahwa sakit yang menimpa siapapun selain sebagai wujud kudrah dan iradah Allah, kedatangan atau ditimpakannya penyakit itu kadang-kadang ternyata lebih baik dibanding sehat. Karena sakit itu kadang-kadang menjadi bagian dari proses untuk meningkatkan kerohanian seseorang, menghilangkan kesombongannya, menghilangkan rasa bahwa yang bersangkutan bisa menentukan apapun untuk masa depannya, dan akhirnya sadar sebetulnya la haula wala quwata illa billah. Kalau ada merasa kemampuan, ada daya, ada kemampuan membuat rencana dan seterusnya, sebetulnya semua itu hanya ketika dibarengi izin Allah, maunah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada ungkapan dari para ulama sufi yang menyatakan, inna qalilal amali ma'al ma'rifati khairun min kathiril amali biduniha. Sesungguhnya sedikit amal soleh yang dibarengi ma'rifat itu lebih baik dibanding banyak amal tetapi tanpa dibarengi ma'rifat. Demikian kata Syarah Hikam yang ditulis oleh Asy-Syarqawi halaman 9. Bahkan disampaikan salah satu hadis Nabi dalam bentuk hadis qudsi. Allah berfirman, idza talaitu abdil mu'mina falam yaskuni ila awadin ansattuhu an iqali wa abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa yasta'niful amal. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi, ketika aku Allah SWT memberikan bala kepada hambaku yang beriman, kemudian dia tidak wadul, tidak menggerutu kepada orang lain tentang ujianku, khususnya kepada mereka orang-orang yang menjenguknya, membesuknya, maka aku akan memberikan keuntungan pada yang bersangkutan, antara dalam wujud dia setelah saya ambil penyakitnya, dia akan lebih bersemangat, seakan lepas dari ikatan-ikatan yang membelenggunya. Akan aku ganti untuk dia daging yang lebih baik dari dagingnya yang sebelumnya ada. Aku ganti pula darah dia dengan darah yang lebih baik, dan dengan semua itu dia akan memulai amal yang lebih baik di masa depan. Demikian
saya kutip dari kitab Waisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikamil Athaiyah yang ditulis oleh Ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Randi, seorang ulama tasawuf yang tinggal dan tumbuh besar di Spanyol. Demikian mau'idah atau tausiah kecil untuk siang hari ini. Semoga Allah beri manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.